Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Selotarim dan Nasil TV pagi ini menampilkan acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas. Kali ini kita akan buka surat Asy-Syura ayat 13. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pendengar pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan sisa-sisa hidup kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk mengambil manfaat yang sebaik-baiknya, yang sebesar-besarnya dari sisa hidup kita, demi meraih keridhaannya, ampunannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menempatkan kita, mengumpulkan kita semua bersama kaum mukminin. Baik dalam kehidupan dunia ini, loyalitas kita, wala kita hanya untuk Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita dengan meneguhkan hati kita agar tidak goyah dengan tipu daya syaitan yang terkutuk dan pesona kehidupan dunia ini yang singkat, yang pendek, dan penuh dengan kepalsuan. Pagi hari ini insya Allah kita akan merenungkan bersama-sama beberapa ayat dari surah Asy-Syura dimulai dari ayat 13. Sebagaimana biasa, kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجتبي لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, karena kita semua adalah ciptaan Allah. Dari mulai kakek dan nenek kita Adam alaihi wassalatu wassalam, dilanjutkan oleh generasi demi generasi hingga tiba pada generasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai pada generasi kita, dan akan terus berlanjut hingga berakhirnya kehidupan dunia ini. Merupakan khalifah Allah Subhanahu wa taala, generasi menggantikan generasi sebelumnya yang hidup sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Artinya hidup dengan menerima amanat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di atas muka bumi, menciptakan kematian, kemudian kehidupan. Setelah kehidupan akan ditutup kembali dengan kematian, kemudian lahirlah kehidupan yang baru. Di mana kehidupan yang baru tersebut, nasib kita akan ditentukan oleh sikap, amal, perbuatan yang kita lakukan. Siapa yang hidupnya loyal kepada penciptanya, yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat karunia atas dirinya, berjalan di atas bimbingan dan petunjuknya, mengerjakan amal-amal soleh kebajikan, dialah orang yang selamat. Dialah orang yang akan berbahagia dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Tapi siapa-siapa yang lupa kepada Tuhannya, bahkan loyalitasnya dipersembahkan untuk selainnya, dia mempersekutukan Allah dalam hidup ini, hidup dalam keingkaran, pembangkangan, dan melakukan kejahatan, maka tak ada seorang pun yang kuasa untuk memberikan syafaat bagi dirinya. Dan Allah menerangkan pada kita bahwa para nabi, para rasul seluruhnya diutus oleh Allah membawa ajaran yang sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap rasul, pada setiap umat seorang rasul yang semuanya mengajak untuk menyembah Allah, mengabdi padanya, dan meninggalkan penyembahan terhadap taghut. Penyembahan terhadap selain Allah adalah penyembahan terhadap taghut yang akan membuat kehidupannya menyeleweng dan menyimpang. Nah, pada ayat 13 ini kembali Allah menerangkan kepada kita, di samping keterangan Allah pada surat An-Nisa dan keterangan Allah Subhanahu wa taala pada suratul An'am yang menerangkan berulang kali bahwa para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah membawa pesan yang sama.
Nah, pada ayat 13 dari surah Asy-Syura ini Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah telah mensyariatkan bagi kalian dari agama. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kalian dari tuntunan agama ma wassa bihi Nuha. Apa yang diwasiatkan untuk kalian, apa yang ditentukan dan disyariatkan bagi kalian sama. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan, telah turunkan kepada Nuh. Nuh merupakan kakek kedua dari umat manusia setelah Adam. Allah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat, jalan hidup bagi kalian sama dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Semua nabi mengajak kepada Allah. Semua nabi dan rasul mengajak manusia untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan hidup dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk agama yang mengajak manusia dan membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih lurus. Di saat kita keluar dari agama Allah dan petunjuknya, maka kita akan masuk ke jalan yang ditawarkan oleh syaitan. Tidak ada jalan yang lain. Oleh karena itu manusia dalam kehidupan dunia ini, Mas Krisna, terbagi dua. Ada hizbus syaitan, ada hizbullah. Hizbullah orang yang berjalan di jalan Allah, yang berpegang teguh pada talinya, yang menjunjung tinggi maqam kebesaran dan keagungan Allah. Tapi hizbus syaitan, orang justru yang berpaling dari Allah, menolak untuk terikat dengan hukum dan petunjuk Allah. Bila diajak untuk kembali kepada Allah, dia mengatakan, kita harus menghormati konstitusi dan kesepakatan. Apakah kesepakatan manusia sebagai makhluk lebih kita utamakan dari hukum Allah, dari pemerintahan yang memerintah alam raya dan seluruh isinya? Ini merupakan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena kalau seandainya seseorang memberikan karunia yang begitu besar pada seseorang, membimbingnya, mengarahkannya, melimpahkan berbagai macam nikmat, ternyata yang menerima tidak menghargai, tidak mensyukuri, bahkan dia justru menunjukkan loyalitasnya kepada musuh orang yang berbuat kebaikan atas dirinya, ini jelas-jelasan merupakan pengkhianatan. Di saat kita meninggalkan Allah, meninggalkan jalannya, maka jalan lainlah jalan syaitan yang merupakan musuh Allah yang membangkang dan menentang. Jadi di hadapan kita hanya ada hizbullah, hizb Allah atau partai Allah, maka yang bernaung di bawah partai Allah ini yang selamat dan memenangkan pertarungan. Ala inna hizballahi humul muflihun, ala inna hizballah humul ghalibun. Ketahuilah bahwa hizbullah lah yang pada akhirnya akan meraih keberuntungan, dan hizbullah lah yang pada akhirnya akan mengalahkan yang lain. Nah, hizbullah itu tidak ditentukan dengan identitas seseorang di KTP sebagai seorang muslim, berpakaian dengan pakaian yang islami, prianya menggunakan jubah atau wanita yang menggunakan cadar, tidak. Yang paling utama dulu adalah jiwanya, loyalitasnya untuk siapa. Kemudian dengan penuh rasa hormat, sesuai dengan loyalitasnya kepada Allah, kepada Rasulnya, dia mengikuti bimbingan Allah dan petunjuknya. Bukan hanya sekedar identitas, tapi betul-betul antara sampul, antara gambar dan isi sesuai. Kemudian atas dasar loyalitasnya pada Allah, pada Rasulnya, maka dalam berteman, bersahabat, dalam memilih teman seperjalanan, seperjuangan, dan juga pemimpin yang memimpin mereka, maka mereka akan memilih pemimpin yang beriman. Kalau tidak, maka itu semuanya hanya merupakan omong kosong. Mereka boleh saja memilih apa yang mereka suka, melakukan yang mereka sukai, bebas dari keterikatan pada Allah dan hukumnya. Tapi jangan mengatakan bahwa kami orang Islam. Jangan mengatakan bahwa kami orang yang beriman. Tapi kalian orang-orang yang telah kehilangan betul-betul
identitas kalian, kepribadian kalian, dan kriteria kalian sebagai orang yang beriman. Yang di mulut kalian berbeda dengan apa yang di hati kalian. Jadi syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha. Allah telah menetapkan syariat bagi kalian sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika. Demikian pula yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, dalam prinsip pokok tidak berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Nuh. Kemudian wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Begitu pula yang kami wasiatkan kepada Ibrahim. Juga yang kami wasiatkan kepada Musa. Begitu pula yang kami wasiatkan kepada Isa. Nuh, kemudian Ibrahim merupakan kakek-kakek dari para nabi. Kemudian Musa dan Isa merupakan nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel. Dan Allah turunkan kepada Musa kitab Taurahnya, kepada Isa kitab Injilnya. Dan apa yang terdapat dalam Taurah, Injil yang sebenarnya sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Karena kitab Al-Quran ini musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dia menegaskan, membenarkan apa-apa yang Allah turunkan dalam kitab sebelumnya, dan dia menjadi muhaimin sebagai tolok ukur. Yang sesuai dengan Quran itulah kebenaran, yang tidak sesuai berarti itu merupakan kepalsuan dan kebohongan. Nah, kita bertanya, apa tugas mereka semuanya? Apa wasiat yang Allah berikan kepada mereka? Allah terangkan, an aqimuddin. Hendaklah kalian semua menegakkan agama dalam kehidupan kalian. Bukan sebaliknya, kalian menegakkan kehidupan kalian, kepentingan kalian di atas agama Allah. Ini yang membuat agama Allah rusak, yang membuat umat manusia bercerai-berai, karena masing-masing menegakkan kepentingannya, menegakkan kecondongannya di atas agama Allah. Walaupun mengatasnamakan agama Allah, menampilkan simbol-simbol dan atribut agama. Kalau agama tidak ditegakkan dalam kehidupannya, maka dia bukan orang-orang yang beriman. Jadi pesan Allah, an aqimuddin, hendaknya kalian menegakkan agama Allah dalam kehidupan kalian, wala tatafarraqu fi. Pesan yang kedua, jangan kalian bercerai-berai dalam agama Allah. Nah, kalau yang kita tegakkan dalam hidup kita agama Allah, kira-kira akan terjadi pertentangan tidak, Mas Krisna? Terjadi. Enggak. Kalau orang menegakkan agama Allah dalam kehidupannya dengan tulus dan jujur, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kita tegakkan nafsu kita, kepentingan kita, kecondongan berkelompok bergolongan kita di atas agama Allah, kita akan mengambil ayat-ayat Allah dan dalil-dalil agama untuk membenarkan kecondongan kita. Nah, yang terjadi sekarang ini, kita membangun dunia kita, menegakkan kepentingan kita dengan mengatasnamakan agama Allah, bukan mencelup kehidupan kita dalam agama Allah sesuai dengan firman Allah, sibghatullah, celupkan diri kalian dalam celupan Allah itu agamanya. Sibghatullahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Ada enggak celupan yang lebih baik dari celupan Allah, yang mengajarkan manusia berserah diri, bersatu dalam agama Allah, berbuat kebajikan. Jadi sebetulnya kita jumpai umat Islam sekarang banyak yang mengaku kita adalah kaum muslimun, kita kaum mukminun, bersyahadat an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi sayangnya sebagian besar dari kita belum menegakkan agama Allah, belum mencelup hidupnya dalam celupan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masing-masing berusaha untuk menarik agama sesuai dengan kecondongannya. Seharusnya pengikut Imam Syafi'i ridwanullahi alaih, mereka mengikuti guru mereka yang mengajak orang bersatu dalam agama Allah. Tapi ini tidak. Sebagian pengikut Syafi'i mengajak atau menarik agama Allah sesuai dengan doktrin-doktrin Syafi'i.
Sebetulnya bukan doktrin Syafi'i, mengatasnamakan Imam Syafi'i. Kalangan Malikinya begitu, Hambalinya demikian pula, Abu Hanifahnya, begitu pula yang mengaku sebagai Syiahnya, sebagai sunnahnya. Kita jumpai kebanyakan dari kita mengambil manfaat dari agama Allah untuk tujuan-tujuan dunia kita. Kita tidak tulus dalam mengabdi pada Allah. Kalau umat Islam yang mengaku sebagai umat Islam, baik sunnah Syiahnya, demikian pula lapisan-lapisan faksi-faksi yang ada pada Ahlus Sunnah maupun yang ada pada Syiah, mau dengan tulus ikhlas menyesuaikan hidup mereka dengan tuntunan agama Allah, tidak mungkin akan terjadi pertentangan. Agama Allah begitu jelas. Tapi sayang, yang membuat agama ini menjadi samar, kabur, hawa nafsu kita. Di mana setiap kelompok berupaya untuk menarik yang lain agar mengikuti kemauannya. Kalau tidak, kafir, sesat, musyrik. Ini yang berbahaya. Jadi seolah-olah benar salah diukur dengan diri seseorang dan kelompoknya, bukan diri seseorang kelompok diukur dengan agama Allah. Jadi pesan para nabi, para rasul, an aqimuddin, tegakkan agama Allah dalam kehidupan kalian. Wala tatafarraqu fi, jangan kalian bercerai-berai di dalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Ini merupakan keterangan dari Allah yang tidak diragukan kebenarannya. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Ini ayat 13 masih. Artinya sungguh merupakan hal yang berat, hal yang sulit, hal yang besar, yang tidak mungkin sama sekali dapat diikuti dan dilakukan oleh kaum musyrikin, ajakan yang kau sampaikan pada mereka. Orang-orang musyrik kalau disebutkan nama-nama selain Allah, disebutkan jalan-jalan selain Allah, mereka menganggap ini satu hal yang wajar, satu hal yang normal. Tapi begitu mereka diajak kembali ke jalan Allah, menerima apa yang datang dari Allah, langsung kita lihat pembangkangan, perlawanan, dan penentangan. Karena agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang mengajak manusia hidup lurus, menegakkan keadilan. Mengajak orang untuk membesarkan dan mengagungkan Allah, bukan mengagungkan makhluk di hadapan Allah. Oleh karena itu banyak kita jumpai majelis-majelis yang banyak menyebutkan nama selain Allah, mengagungkannya. Dari pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, konglomerat, taipan, dan lain sebagainya. Tapi bila disebutkan nama Allah, langsung majelis berubah menjadi apa? Hening menjemukan buat mereka. Tapi orang yang beriman, mereka berbahagia bila di setiap saat mereka diingatkan dengan nama Allah. Setiap majelis mereka disebutkan nama Allah. Tidak ada kebesaran kecuali hanya kebesaran keagungan Allah. Tiada rahmat yang membelai mereka kecuali hanyalah rahmat Allah. Mereka akan merasa semua sederajat, tidak akan ada yang menyombongkan diri. Yang kuat memperlakukan yang lemah dengan penuh cinta kasih. Yang kaya menyantuni mereka-mereka yang membutuhkan. Mereka menyadari bahwa semua yang di tangan mereka adalah amanat dan titipan. Jadi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Mengajak orang-orang musyrik untuk menegakkan agama Allah, mencelup hidup mereka dalam agama Allah merupakan hal yang mustahil. Jadi kalau ada orang menolak bersatu dalam agama Allah, memilih untuk bercerai-berai, mengajak orang berkelompok-kelompok, yakinlah bahwa ini orang musyrik. Oleh karena itu, saya tertawa ketika sebagian orang datang ke tempat saya. Lalu satu orang, Ustadz, mengatakan Ustadz tidak boleh pelin-pelan, harus menjelaskan identitas dan kepribadian Ustadz. Nggak boleh pelin-pelan. Saya bilang saya Muslim. Agama saya Islam dan saya seorang Muslim. Saya berharap di hari akhirat dikumpulkan bersama kaum muslimin. Bukan itu maksudnya. Ustadz sebutkan mazhabnya apa, biar jelas. Saya bilang ketika saya mengatakan anak Muslim, lalu tidak mengaitkan diri saya dengan mazhab-mazhab yang ada, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ulama-ulama, para imam yang menjadi pendahulu kita. Kira-kira itu yang diperintahkan Allah? Atau mengikuti kamu setiap saat mengatakan ana Syafi'i, ana Maliki, ana Hambali?
Jadi justru yang normal dianggap abnormal, yang abnormal dianggap Kenapa? Karena sudah terlalu lama, Mas Krisna, orang hidup dalam suasana yang abnormal sampai akhirnya mereka menganggap yang normal itu apa? Yang normal kita kembali kepada Allah pencipta, kita mensyukuri nikmatnya. Kemudian MPR kita, DPR kita, pemerintahan kita sebagai hamba-hamba yang berhutang pada Allah, tunduk pada hukum Allah. Tapi mereka beranggapan ini tidak sesuai. Ini bertentangan dengan konstitusi. Indonesia bukan negara Islam. Semoga Allah memberikan hidayah buat mereka. Amin. Kalau tugas kita hanya menerangkan, menyampaikan. Jadi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih, sungguh amat suhih dan mustahil bagi orang musyrik untuk menyambut seruan wahai Rasulullah. Tapi Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah nanti akan memilih untuk masuk ke dalam agamanya, mengikuti petunjuknya siapa yang dikehendaki. Dan akan memberikan hidayah orang-orang yang hatinya selalu kembali hormat mensyukuri nikmat Allah. Adapun orang yang ingkar, yang sombong, orang-orang semacam ini Allah tidak kehendaki sama sekali untuk menerima hidayahnya. Mereka kelak akan menjadi hatabu jahannam, menjadi kayu bakar api neraka jahannam. Jadi Allah akan memberikan hidayahnya, memilih dari hamba-hambanya yang betul-betul layak untuk menerima hidayahnya dengan kehendaknya. Dan tidak akan ada yang bisa meralat. Dan memilih siapa orang-orang yang hatinya selalu kembali merujuk kepada Allah. Lalu Allah terangkan pada ayat berikutnya. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Allah katakan jangan kalian beranggapan mereka itu berpecah belah karena mereka tidak tahu. Jangan kalian beranggapan bahwa mereka bercerai-berai dalam kebodohan karena ketidaktahuan. Mereka sudah tahu. Sudah jelas agama Allah bagi mereka. Lalu kenapa justru mereka bercerai-berai? Baghyan bainahum. Ay wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka tidak bercerai-berai kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka. Setelah mendapatkan penjelasan, penerangan, dan pengetahuan dari Allah, mereka bercerai-berai. Kenapa mereka bercerai-berai padahal mereka tahu? Ini merupakan hal yang dilarang. Baghyan bainahum. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, penyimpangan demi mengikuti, memuaskan hawa nafsu mereka. Akhirnya agama Allah dikorbankan. Orang yang mengutamakan kecondongannya pada kelompoknya, pada golongannya, pada sektenya, pada rasnya, pada hawa nafsunya, walaupun dia tahu kebenaran, jangan harap dia akan mengikuti kebenaran. Jadi mereka tidak bercerai-berai melainkan setelah datang penerangan, penjelasan dan ilmu kepada mereka. Baghyan bainahum. Ini penyakit yang berbahaya. Diambil dari kata bagha yabghi, itu tindakan-tindakan aniaya dengan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau seorang lebih mengutamakan NU-nya dari agama Allah, atau mengutamakan Muhammadiyahnya dari Allah dan Rasulnya, mengutamakan Persisnya atau Syiah sunnahnya, kemudian dia mati dalam keadaan seperti ini, ya jelas-jelas orang seperti ini tidak termasuk dalam golongan Hizbullah. Oleh karena itu apa yang kalian banggakan, yang kalian besar-besarkan? Di dunia mengatakan saya NU, saya Muhammadiyah, saya Persis, saya Syiah, saya Sunnah. Apa tidak kalian cium bau busuk dari atribut-atribut ini? Katakan ana muslim wa nahnu muslimun. Saya dari latar belakang NU Muhammadiyah yang mengajak kita semua untuk kembali bersatu dalam agama Allah. Yang mulia dari mereka bukan yang paling besar tulisan atribut di rumahnya. Yang paling mulia itu orang yang paling betul-betul setia kepada Allah, setia pada Rasulnya, dan setia kepada orang yang beriman dan hidup dalam kebajikan. Oleh karena itu bagi orang NU atau Muhammadiyah atau Persis yang setia kepada Allah, dia akan mencintai sesama hamba Allah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, dan dia tidak akan mengkhianati Allah apapun kondisi keadaan yang dihadapi.
Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, sama dengan firman Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Para ahli kitab tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka apa? Keterangan, penjelasan yang sejelas-jelas. Dalam surah Al-Imran, innad dina indallahil Islam. Agama yang diakui, diterima, disahkan di sisi Allah adalah Islam. Yaitu agama yang mengajarkan kita berserah diri kepada Allah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sama dengan ini. Dan ahli kitab tidak berselisih, bercerai-berai di antara mereka kecuali setelah sampai pada mereka pengetahuan dan keterangan karena baghyan bainahum. Jadi kalau umat Islam berpecah belah, bahkan berperang satu sama lain, saling kafir mengkafirkan, ya kita yakin sudah. Di belakang semua ini kepentingan dunia. Ayat Allah dicampakkan, ayat Allah disepelekan, kebesaran-kebesaran makhluk diutamakan, dielu-elukan. Semua ini menunjukkan bahwa di hati manusia terdapat syirik yang akan mencederai dan merusak agamanya. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. Kalau bukan karena Allah telah menetapkan dalam kalimatnya bahwa manusia akan ditangguhkan hingga batas yang ditentukan oleh Allah, niscaya telah diputuskan, diselesaikan di antara mereka. Jadi kita semua ini kan telah disediakan saat di mana Allah akan mengadili kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan saat hari kebangkitan dan hari hisab. Kalau bukan karena kalimat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan atas mereka, niscaya telah diputuskan, diselesaikan di antara mereka. Niscaya Allah akan tinggalkan di atas muka bumi hanya orang yang beriman, sedangkan mereka yang ingkar dan durhaka, Allah lenyapkan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk mengadili manusia di hari di mana pada hari tersebut tidak akan berguna bagi seseorang, baik harta, keluarga, maupun pasukan dan kedudukannya, ataupun golongan-golongannya. Oleh karena itu, saya berharap semua yang berjuang di Radio Rasil, yang mendengarkan Radio Rasil, yang menyambut seruan kita, untuk selalu mencelupkan hidupnya dalam Islam, bersatu dalam agama Allah, tidak menentang kecuali mereka-mereka yang menentang Allah. Tidak membenci kecuali membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah yang beriman diperintahkan untuk selalu berbuat kebajikan, kebenaran, dan keadilan terhadap sesama makhluk, bukan hanya manusia. Tapi cinta kita, loyalitas kita hanya untuk Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Jadi cinta kita hanya persembahkan untuk Allah yang telah menciptakan kita, melimpahkan karunia-Nya atas kita. Kemudian mencintai Rasulnya karena cinta kita kepada Allah. Dan mencintai orang yang beriman karena keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi soal cinta ini tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau berbuat baik, berbuat benar, adil, itu merupakan perintah Allah. Bahkan Allah melarang kita karena kebencian kita terhadap satu kaum, kita berbuat aniaya. Kemudian wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu murib. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhu murib. Setelah Allah jelaskan tidak terjadi perselisihan, pertentangan di antara mereka kecuali setelah datangnya pengetahuan kepada mereka, Allah akan memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang dikehendaki dan membimbing orang yang hatinya kembali, dan mereka tidak berselisih melainkan setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan yang menjelaskan kepada mereka, kalau bukan karena ketentuan dan kalimat yang telah ditetapkan oleh Allah, niscaya telah diselesaikan di antara mereka, dituntaskan, dan Allah jatuhkan keputusan. Wa innal ladzina urithul ilma min ba'dihi la fi syakkim minhu murib, dan orang-orang yang menerima warisan Alkitab min ba'dihim, setelah mereka ini, setelah generasi-generasi terdahulu, mereka-mereka yang menerima warisan Alkitab la fi syakkim minhu murib, benar-benar berada dalam keraguan mengenai
kebenaran yang terdapat dalam kitab Allah. Murib ke kitab itu. Murib meragukan. Meragukan. Lafi syakkim minhu murib, dalam keraguan yang benar-benar amat dalam. Syak artinya keraguan, murib yang meragukan. Maksudnya apa? Mereka-mereka yang menerima warisan setelah generasi-generasi yang beriman terdahulu berubah menjadi orang yang bimbang, ragu terhadap kitab Allah. Kita orang Islam di Indonesia sebagai contoh, yang rajin baca Quran, kalau suruh kembali kepada kitab Allah, mengikuti petunjuknya mau nggak? Nggak semuanya mau. Kita ini kalau ada acara di DPR, orang-orang Islam, dimulai baca Quran nggak? Ya. Dimulai dengan membaca Al-Quran. Tapi prakteknya? Enggak. Karena apa? Karena hati tidak sungguh-sungguh beriman. Jadi, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan Allah yang lalu, yang Allah tetapkan atas mereka untuk menghadiri mereka di hari yang Allah telah tetapkan, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Wa innal ladzina urithul ilma min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Sesungguhnya orang-orang yang menerima warisan dari Alkitab atau menerima warisan Alkitab dari generasi sebelumnya, generasi para nabi yang beriman, ternyata benar-benar berada dalam kebimbangan, keraguan mengenai kebenaran Alkitab. Tanya ada sekarang sama anggota DPR yang Muslim, kenapa kalian kok tidak setuju untuk kembali kepada kitab Allah? Mereka bilang kitab Allah sudah nggak relevan lagi. Kemudian kita tahu kan anggota pemerintahan kita dari mulai kepala pemerintahan sampai pembantunya, sebagian besar kan Islam. Suruh kembali pada kitab Allah. Mau tidak kira-kira? Mau ya. Kalau mereka yakin akan kebenaran Alkitab, mereka beriman pada Allah, mereka tidak akan ragu. Jadi Allah tidak melihat sampulnya, Allah tidak melihat sama sekali bungkusannya, tapi isinya harus sesuai dengan namanya di luar. Nah, bukan tugas kita menghadiri mereka. Mereka akan berhadapan dengan Allah yang mereka khianati. Tugas kita mengingatkan selalu. Nah, apa pesan Allah pada Rasulnya? Di saat menghadapi pertentangan, perselisihan, manusia mengingkari Tuhannya, sebagian ada yang beriman. Kira-kira apa tugas Nabi dan Rasul dalam menjalankan misinya? Sesuai dengan tugas Rasul, itu juga tugas kita kan? Perhatikan coba ayat berikutnya. Falidzalika fad'u. Sesuai dengan pesan Allah yang Allah sampaikan pada para nabi, para rasul. Sebelum Nabi kita Muhammad, wahai Rasulullah, kamu mengajak manusia untuk betul-betul mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka. Yaitu menegakkan agama Allah dan tidak berselisih di dalamnya. Falidzalika fad'u, sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan kepada para nabi, para rasul, maka hendaklah engkau wahai Rasulullah, engkau mengajak mereka sesuai dengan pesan tadi. Nah, Rasul sudah kembali kepada Allah, sekarang tugas kita falidzalika fad'u. Kemudian wastaqim kama umirt. Jangan manusia sudah menyimpang, manusia keluar dari jalan Allah, manusia menentang, membangkang, kita menyesuaikan diri kita, menyesuaikan dakwah kita. Tapi sebaliknya, kemudian wastaqim kama umirt. Hendaklah kamu istiqamah tetap sebagaimana yang Allah perintahkan kamu. Walaupun dunia telah dijungkir balikkan. Walaupun manusia sudah menjungkir balikkan agama Allah, tetap kamu sebagai seorang muslim, kamu setia kepada Allah, istiqamah berjalan di jalannya, dan tidak menghilangkan, melupakan kesempatan sekecil apapun untuk mengajak manusia kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, baik melalui Nuh hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulamanya justru menyesuaikan diri. Ini kesalahan. Jadi kita diperintahkan oleh Rasul untuk tidak bersikap plan-plan. Ada sebuah riwayat dari Nabi kita, tidak kita lihat dari sisi sanadnya, tapi dari sisi matanya. La takunu imma'ah. Jangan kalian bersifat imma'ah. Maksudnya apa Mas Krisna? Tiap diajak sama orang, siapa aja, ana ma'ak. Saya bersama kamu. Diajak ke timur, ana ma'ak. Ke barat, ana ma'ak.
ke selatan ana ma'ak, ke utara ana ma'ak, ke neraka ana ma'ak, ke surga ana ma'ak. Jadi tidak punya pendirian. Jangan kalian menjadi orang pelin-pelan. In ahsanan nas ahsantum. Manusia baik, kalian ikut baik. Wa in asa'u fala tadzalimu. Kalau kalian lihat orang berbuat buruk, menyimpang dari kebenaran, kalian jangan ikutin. Jangan berbuat aniaya. Walakin wattidu in ahsanan nas ahsantum wa in asa'u asa'tum. Manusia baik, kalian ikut baik. Manusia buruk, kalian ikut buruk. Jadi akhirnya seperti bunglon. Di tempat coklat warnanya coklat, kuning warnanya kuning, biru warnanya biru. Dalam bahasa Arab, bunglon namanya al-hirba. Yang nggak punya pendirian. Jadi jangan kalian bersifat pelin-pelan, tidak punya pendirian. Manusia baik, kalian ikut baik. Manusia buruk, kalian ikut buruk. Walakin wattidu anfusakum. Tapi teguhkan, mantapkan diri kalian. In ahsanan nas ahsantum. Manusia baik, kalian harus berbuat lebih baik. Wa in asa'u fala tadzalimu. Kalau orang berbuat buruk, kalian jangan berbuat kezaliman. Jadi katakan kita dizalimi oleh orang, kita dibolehkan menghukum orang sesuai dengan perbuatannya, tapi tidak melampaui batas. Bukan 1 dibalas 1000. Begitu juga orang berbuat buruk, kita ikut juga berbuat buruk. Waktu ditanya, habis zamannya udah begitu, kita bisa buat apa di hadapan zaman yang begini? Orang ke neraka semuanya, kita ikut rame-rame ke neraka. Tidak, kita ingatkan hati-hati di jalan menuju api neraka. Walaupun ramai pengikutnya, bukan berarti perbuatan kamu benar. Nah ini sekarang umat Islam kesiannya justru gampang dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh. Jadi falidzalika fad'u. Pesan pertama dari Allah sesuai dengan pesan Allah kepada para nabi. Walaupun orang sudah melupakan, menjungkir balikkan nilai Allah, kau ajak mereka kembali pada Allah. Wastaqim kama umirt, dan istiqamahlah kamu dengan lurus sebagaimana yang Allah perintahkan pada kamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka, ikuti kecondongan mereka, ikuti arus. Ini berbahaya mengikuti arus, akhirnya berakhir menuju jurang yang amat dalam. Wala tattabi' ahwa'ahum. Kemudian waqul amantu bima anzalallahu min kitab. Kalau mereka memilih jalan hidup yang jauh dari jalan Allah, bahkan mereka berjuang untuk hawa nafsu mereka, mereka menolak untuk mengikuti agama Allah, katakan waqul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakan aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Waqul amantu bima anzalallahu min kitab, ini artinya kita merujuk kepada kitab Allah dalam berbagai macam perselisihan kalian. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk selalu beraku adil di antara kalian. Kita berbeda agama, tapi keadilan merupakan kewajiban kami untuk kami tegakkan. Walaupun yang salah dari kelompok kami salah, walaupun yang benar dari kelompok kalian benar. Wa umirtu li'adila bainakum, jangan ikut arus. Kebencian terhadap orang yang kita cinta, kita bela walaupun salah. Terhadap orang yang tidak suka pada kita, kita salahkan walaupun dia benar. Dan aku diperintahkan untuk selalu berlaku adil di antara kalian. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Walaupun kalian menolak, walaupun kalian mengingkari, tidak akan sama sekali mengubah kenyataan bahwa Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Kemudian lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam kehidupan ini kami bertanggung jawab atas amal kami. Kalian juga bertanggung jawab atas amal kalian. Tidak mungkin kami bertanggung jawab atas perbuatan kalian, kecuali kalau kalian berbuat salah, kami tidak ingatkan, kami tidak menegur kalian, kita akan mendapatkan bahagian dari sikap berdiam kita. Jadi kan kita lihat, Nabi menyampaikan dakwah, mengingatkan mereka. Pada akhirnya setelah Allah jelaskan, setelah Nabi terangkan, setelah para ulama terangkan, lana a'maluna walakum a'malukum. Kembali pada pilihan kalian. Kami bertanggung jawab atas amal kami, kalian bertanggung jawab atas amal kalian. Kalau kalian berpegang pada konstitusi yang bertentangan dengan hukum Allah, kami hanya beriman pada hukum Allah. Kalau kami tidak mampu mengubah, lana a'maluna walakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada alasan di antara kami dan kalian. Kalian nggak bisa di akhirat nanti menuntut kami. Setelah kami menyampaikan amanat Allah dan peringatan. Kalau kami tidak menyampaikan,
tidak membacakan ayat Allah, di akhirat orang yang bodoh bisa mengatakan, kami nggak pernah diperingatkan. Kami nggak pernah sama sekali ditegur. Kami nggak pernah mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau sampai orang awam, di hari kemudian nanti, mengadu kepada Allah, ya Allah kami tersesat karena kami tidak diingatkan. Kami tidak diterangkan agama Allah. Tidak dibacakan ayat-ayat kitabmu. Maka ulama yang bersangkutan akan dipanggil. Ini bisa dalam konteks khilafiyah nggak, Ustaz? Artinya setiap orang dalam pilihannya bertanggung jawab. Artinya dalam khilafiyah, dia pilih masalah pendapat yang sesuai dengan nafsunya. Walaupun dia tahu salah, dia tanggung jawab dong. Kalau dia pilih pendapat yang menenteramkan hatinya, dalam perbedaan, di mana dia tidak mampu membedakan mana yang lebih kuat, dia mendapatkan apa? Ganjaran dari Allah. Tapi ustadz, ulama, kiai tahu sesuatu yang salah pada dirinya atau pendapatnya, dia pertahankan, dia tanggung jawab. Tapi kalau dia kembali pada kebenaran, dia akan menerima ganjaran. Yang jelas setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak akan menanggung perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain. Jadi tugas para ulama menerangkan, menjelaskan, menyampaikan alasan yang benar, argumentasi yang terang benderang, katakan bahwa Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian, tidak ada alasan di antara kami dan kalian. Kami bertanggung jawab atas apa yang kami perbuat. Kalian pun bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Kemudian la hujjata bainana wa bainakum, tidak ada alasan di antara kami dan kalian. Kalian mau menyalahkan kami, atau kalian mau melimpahkan dosa kalian pada kami, atau sebaliknya kami pada kalian, itu tidak ada alasan sama sekali. Setelah kami terangkan, kami baca ayat-ayat Allah kepada kalian, mengajak kalian, lalu kalian menolak, berarti kalian akan bertanggung jawab atas diri kalian. Tapi kalau ulama tidak menyampaikan, sebelum orang awam dipanggil, sebelum orang awam dihukum, ulamanya bakal dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi Allah bakal bertanya pada ulama, kenapa mereka tidak menyampaikan amanat Allah sebelum bertanya pada orang awam, kenapa mereka tidak menjalankan hukum Allah. Nah, berkaitan dengan memilih pemimpin yang beriman. Tugas saya menyampaikan, menerangkan, menjelaskan. Kalau sebagai orang mengatakan, ternyata agama dipolitisir untuk tujuan-tujuan politik. Ini menunjukkan kebodohan dirinya. Saya tanggapi hanya sia-sia. Karena orang ini hatinya memang telah ditutup. Telah disegel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kuasa untuk membuka hanyalah Allah. Oleh karena itu kita hanya sampaikan pada orang-orang yang membutuhkan penerangan, penjelasan, dan pengetahuan mengenai apa yang sebenarnya mesti mereka lakukan. Kalau sudah kami jelaskan, tanggung jawab kami bebas, lana a'maluna walakum a'malukum. Setelah itu Allah katakan, Allahu yajma'u bainana. Kita nggak bakal lari kemana-mana. Allah kalau akan mengumpulkan di antara kita, wa ilaihil masir, dan kepadanya kita dikembalikan, dan di sana kita diadili langsung oleh Allah. Bukan Ustadz Husain mengadili orang lain, bukan juga fulan mengadili fulan, tapi Allah yang akan mengadili di antara kita. Oleh karena itu saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan, apa yang saya terangkan, dan saya bisa meyakinkan para pendengar bahwa apa yang saya sampaikan dengan mengajak manusia loyal kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, dan memilih orang yang beriman sebagai pemimpin mereka merupakan kebenaran yang saya yakini kebenarannya, dan saya siap untuk menerima laknat dari Allah kalau saya berdusta. Dan saya tidak ingin menyumpahi mereka. Tapi ingat, saya sudah menyampaikan, menerangkan, dan bersaksilah ini yang saya ucapkan. Ini yang saya terangkan. Semoga Allah membebaskan tanggung jawab saya dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan amanatnya. Dan kita mengakui bahwa kita ini merupakan hamba yang tak kurang dari dosa dan kesalahan. Tapi kalau untuk mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, mengkhianati orang yang beriman, mengkhianati bangsa dan negeri ini, hanya untuk tujuan dan kepentingan dunia kita, wal'iyadzubillah. Mari kita membangun bangsa kita, membangun negeri kita dengan penuh keadilan. Mari kita mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, menerapkan hukum Allah dalam kehidupan mereka. Kalau mereka menolak, lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali dalam kajian-kajian berikutnya.
di bawah naungan Al-Quran, dan Allah jadikan renungan kita ini kelak akan menjadi bekal yang baik dalam kehidupan dunia kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan bekal untuk meraih rahmat Allah di sisinya. Kita betul-betul panjatkan, limpahkan seluruh puja-puji syukur kita yang tak terhingga pada Allah yang telah menerangi hidup kita, membimbing kita, memperkenalkan kita kepadanya, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, dan menjelaskan hakikat hidup ini. Semoga ini menjadi pegangan hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Wan dan Nawa, telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin Latas yang mengenai surat Asy-Syura atau surat ke-42 ya, ayat 13 sampai dengan ayat 15. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muhammad Krishna, Muhammad Rizky, kemudian juga Andri Seruput Talita Unpad, dan juga Fajar, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.